syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudrah dan iradahnya lah kita bisa berkumpul, berjumpa kembali, melanjutkan kajian Al-Fiqhu Al-Muyassar yang kita sudah memasuki pembahasan Al-Mashu Al-Khuffaini, yaitu mengusap kedua alas kaki. Ada istilah-istilah kunci ya, seperti kemarin khuf, kemudian juga ada istilah al-jarub. Khuf itu identiknya dengan sepatu kulit tipis. Ya, kalau kita boleh sebut hari ini pentopel. Tapi pentopel zaman dulu dengan zaman sekarang ya beda. Tipisnya zaman dulu dengan zaman yang sekarang beda. Sekarang sepatu pentopel kulitnya yang tipisnya mungkin lebih tipis daripada yang lainnya. Tapi syaratnya adalah sepatu pentopelnya menutup kedua mata kaki. Ya, tentu selain menutup kedua mata kaki, otomatis jari-jari kaki pun harus tertutup. Tidak molongo ya, molongo. Apalagi melenge. Jadi harus tertutup rapat. Seminimalnya standarisasinya menutup kedua mata kaki. Ada juga kata para ulama boleh sekarang itu menggunakan kaos kaki. Jadi kalau dulu memungkinkan sholat pakai sepatu, hari ini sulit kita mempraktekkan sholat pakai sepatu, apalagi sholatnya di Baitul Mukhlisin, udah itu dimarahin, ya viral. Gitu. Tapi kalau pakai kaos kaki boleh, gitu. Dan kemarin saya amalkan. Kebetulan kemarin saya kemana ya? Oh ya, ada kajian subuh tuh di KBB. Mumpang-mumpang ininya saya pakai sepatu, pakai kaos kaki, kemudian posisinya sapar, berarti di Bandung ke KBB. Yang kedua dingin subuh. Nah, jadi itu saya tidak melepas sepatu, diusap saja bagian atas. Ya, alhamdulillah sudah diamalkan setelah kajian. Nah, kemarin sudah kita bahas sampai poin mana ya? Ada yang ingat? Ya. Poin kedua. Ya. Saniyatu. Poin yang pertama kemarin memasukkan kaki harus dalam keadaan tohiroh, harus dalam keadaan bersih, ya. Jangan sampai nanti memasukkan kakinya kotor, kakinya bau, atau bahkan bisa jadi sepatunya pun bau, atau kaos kakinya bau, ya, bau tarasi geningnya. Nah, itu mohon dijaga kebersihannya. Yang kedua, satruhuma lihamlil fardi, tertutup, ya. Tadi bahasa saya minimal kedua mata kakinya. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3, Ustaz? Yang 3 ya. Salisatu ibahatuhuma fala yajuzul mashu alal maghsubi wal masruqi walal hariri lirajulin lianna lubsahu ma'siyatun fala tustabahu bihir rukhsatu. Ya. Ibahatuhuma, kebolehan mengusap kedua alas kaki. Fala yajuzu al-mashu alal magsubi, tidak boleh mengusap alal magsubi kepada alas kaki hasil rampasan. Wal masruki, dan juga hasil curian. Nih saya juga kenapa poin ini masuk ya. Jadi ini STMJ ya, sholat terus maksiat jalan.
Jadi sepatu yang dicurinya dipakai sholat. Walal harir juga tidak boleh yang terbuat dari sutra, ya, lirojulin bagi laki-laki. Li'anna labsahu karena memakainya maksiatun adalah kemaksiatan. Jadi nggak boleh tuh ya ada sepatu hasil curian, hasil rampasan, lalu kita pakai, lalu sholat, lalu diusap. Nah, jadi tidak boleh. Ini di dalam Islam itu hasil proses dan semua rangkaiannya harus dalam keadaan halal, ya. Ini sama saja seperti orang yang sodako hasil korupsi. Boleh tidak? Sodako tapi hasil korupsi. Ini juga mengusap alas sepatu, mengusap alas kaki tapi hasil mencuri ibadahnya, ya, tidak boleh. Ya, kata orang tua saya, eta mah sarua ejeung si beungeut make cisolokan. Oke nya si beungeut pakai cai solokan. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi harus barangnya bersih, barangnya halal. Lanjut. Ar-rabi'atu taharatu 'ainihima fala yasihul mashu 'alan najisi kal mutakhadhi min jildin kal mutakhidhi min jildin himarin, didofakan min jildi himarin. Baik, yang keempat toharatu ainihima, bersih secara zatnya, yang tadi saya maksud sepatunya bersih, kaos kakinya pun bersih. Fala yasihul mashu ala najasi, tidak boleh mengusap kedua alas kaki tapi najis. Kal mutakhidi, seperti memakai sepatu, minjil dihimarin, dari kulit keledai. Sepatunya harus nanti ditanya ke tukang sepatu, ini apa sepatu kulit? Ya sepatu kulit. Kulit apa? Nah itu ya. Takut kulit babi atau kulit keledai. Oh ini kulit buaya, boleh gitu ya, sesuai dengan laki-lakinya ya. Yang memakainya buaya, sepatunya pun kulitnya kulit buaya. Jadi harus bersih ya saat memakainya itu, tidak boleh ada najis. Lanjut. Al-khamisatu an yakunul mashu fil mudatil muhadadati syar'an wahiyal lil muqim yaumu wa lailatun Yaumun wa lailatun walil musafiri salah satu ayamin bilayalihin ya, bilayalihin. Yang kelima, an yakunal mashu, hendaklah mengusapnya itu fil muddatil muhaddadati, pada waktu yang dibatasi syar'an oleh syariat. Jadi tidak seenak dewe, tidak sesuka gua, tapi harus berdasarkan ketetapan syariat membatasi berapa lama kita dibolehkan mengusap alas kaki. Kemarin sudah dibahas, tapi ini teksnya. Wahya lil mukimi yaumun wa lailatun. Bagi yang tidak safar alias mukim, itu punya jatah sehari. Satu malam. Ya, jadi sehari semalam. Boleh pakai kaos kaki. Syaratnya tidak boleh dibuka-buka. Hari dibuka tutup mah tidak kaci. Ya, tidak boleh. Tidak kaci. Gitu. Buka tutup mah eta mah pengedulan, tidak boleh. Syaratnya tidak boleh dibuka. Jadi seharian itu tidak boleh dibuka.
Walil musafiri, dan bagi musafir, nah salah satu ayamin bilayalihin, nah itu 3 hari 3 hari 3 3 malam malam. ya. Gitu. Jadi kemarin itu setelah diamalkan subuh ya, di subuh kemudian langsung berangkat lagi tuh ke Sumedang. Itu saya pokoknya diusap saja gitu ya. Nah, karena saya teringat hari Kamis kemarinnya ngebahas ini, langsung diamalkan. Jadi di KBB langsung di Sumedang itu mengamalkan mengusap ya kedua alas kaki. Lanjut. Hadhihi syurutu khamsatun istambatuha ahlul ilmi lisihati lisihatil mashi alal khufaini alal khufaini minan nususi an-nabawiyati wal qawaidil amati la budda min mara'atiha min mura'atiha inda iradatil mashi. Paragraf lagi, Pamang. Wala bas. Ada di sana enggak? Enggak ada. Oh, tidak ada. Oh ya, cukup. Hadihi syurutu khamsatin, ini adalah 5 syarat istanbatoha ahlul ilmi yang sudah diambil kesimpulan hukumnya, istinbat ahkam. Jadi sudah disimpulkan hukumnya ahlul ilmi oleh ahli ilmu lisihhatil mashi alal khufaini, kesohihan mengusap kedua alas kaki, minan nususin nabawiyat, yang diambil dari nas-nas hadis Nabi, wal qawaidil amati, dan kaidah-kaidah umum. La budda min mura'atiha inda iradatil mashi, mesti memeliharanya, menjaganya, memperhatikannya ketika akan mengusapnya. Wala ba'sa bil mashi alal jawarib al khafifah, tidak mengapa, tidak apa-apa mengusap di atas kaos kaki yang lebih tipis ya. Wal muharraqah khorqon yasiron, ya dengan icratan yang apa ya, yang ringan ya. Jadi nggak boleh, kalau sepatu mah ya dibasahin juga kan mengalir, yang kulit mah. Nah, kalau ini mah ya sederhana lah, ya jangan terlalu basah, karena kalau basah nembus. Di adillatil waridah, berdasarkan dalil-dalil yang ada, fi jawazil mashi, bolehnya mengusap itu, wali anna fi najiha masyaqqah, karena melepaskan kaos kaki itu masyaqqah, ada kesulitan ya. Nonta sulitna Korea makena kadua sok ical eta teh, sok hilap nyimpen gitu. Kalau misalnya kaos kakinya disimpannya di mana saja. Gitu ya. Itu 5 kaidah yang mesti kita perhatikan. Kalau diulas lagi, yang pertama memakainya, memasukkan kaki harus dalam keadaan bersih. Yang kedua harus tertutup sampai kedua mata kaki. Yang ketiga, sepatunya itu tidak boleh hasil curian atau pinjam dulu yang lain ya tanpa seizin. Yang keempat, harus bersih juga sepatunya atau kaos kakinya, tidak boleh ada najis yang menempel. Yang kelima, batasan harinya sehari untuk yang mukim, 3 hari untuk yang safar. Sekarang masuk kepada kaifiyatul mashi wasifatuhu, mekanisme atau kaifiat, tata cara mengusap, dan juga sifat atau deskripsinya, penjelasannya. Enggak?
al-mahallul masyru'u mashuhu zahirul khufi wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi wa kaifiyatul masaha wa kaifiyatul mashi wa kaifatul mashi an yamsaha aktsaru a'lal khufi li hadithil Mughirati bani Syu'bati alladhi bayyana fihi bayana fihi wasfa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khufihi fil wudu'i faqala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khufaini 'ala zahirihima. Ya, yang ketiga tata cara mengusap serta sifat-sifatnya. Al-mahallul masyru'u, posisi tempat yang disyariatkan masuhu untuk diusap adalah dohirul khuffi, ya, bagian punggung sepatu. Jadi atasnya. Wal wajibu fi dzalika mayutlaqu alaihi ismul masih, dan itu wajib hal itu dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dengan istilah mengusap. Wa kaifiyatul masih, dan tata cara mengusap itu aniyam saha, hendaklah dia mengusap aktsaro a'lal khufi, bagian atas sepatu, ya, itu lebih banyak. Di hadisil Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, alladzi bayana fihi wasfa masih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjelaskan tentang hal itu, sifat mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khufihi fil wudu'i, di atas alas kakinya ketika berwudu. Faqala, dia berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khufaini, mengusap sepatu ala dohirihim, di atas punggungnya, maksudnya bagian atas, ya, jadi bukan bagian bawahnya. Terus wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu liqawli aliyin radhiyallahu anhu law kana ad-dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufihi walau juma'a bainal a'la wal asfala sahha ma'al karahati. Ya. Wala yujzi'u, dan tidak boleh atau tidak dianggap benar mashu asfalihi, mengusap bagian bawahnya, wa akibihi, atau kebalikannya, jadi kebalikan atas, ya, bawah. Wala yusannu, dan tidak disunahkan, tidak ada sunahnya mengusap alas kaki bagian bawah. Di qauli Aliin radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, laukana dinu biroi, seandainya agama itu dengan akal, lakana asfalal khufi, lakana
asfalul khufi aula bil masyi, maka mengusap bagian bawah itu akan lebih utama, lebih baik daripada mengusap bagian atas. Kalau mau menggunakan logika. Wa qad ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi, sedangkan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian punggung sepatunya. Walau jama'a bainal a'la wal asfali, kalaulah dia menggabungkan antara yang atas dan yang bawah, soha ma'al karohati, sah tapi makruh, sah tapi dibenci gitu. Jadi sah nggak wudunya, sah tapi makruh. Menggabungkannya makruh di sini ya tidak mengikuti arahan Nabi gitu. Pakai perasaan dan kotor nama senah handapna. Tapi kenapa yang diusap atasnya? Nu di atas oge nu di handap. Nah, yang bersih mah nu di handap tong diusap atunya disikat. Nya mun hoyong Abdul pakai logika, kalau mau totalitas pakai logikanya jangan diusap, disikat, mau sikat okay. Nah, tapi kan tidak begitu. Ya, jadi selama itu dalilnya dari Nabi, ya walaupun akal tidak menerimanya atau sulit menerimanya, maka yakini, karena yang menyampaikannya pun orang yang al-amin, dipercaya gitu. Seperti Nabi Isra Mi'raj kan, yang menyampaikannya Nabi, orang yang dipercaya. Bagaimana Nabi bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, lalu Isra Mi'raj ke langit ketujuh. Yang menyampaikannya al-amin, orang yang terpercaya, tidak pernah bohong, ya kita harus wajib percaya gitu. Tapi kalau yang menyampaikannya bukan Nabi, ya maaf, tidak wajib diterima. Silahkan itu kembalikan ke masing-masing. Lanjut. Al-mas'alatu rabi'atu muddatuhu wa muddatul mashi 'alal khufaini binisbati lil muqimi wa man safaruhu la yubihu lahul qasru yaumun wa lailatun wa bin nisbati lil musafiri safaran yubihu lahul qasru salasatu ayamin bilayaliha li hadithin Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu ayamin wa layalihina lil musafiri wa yauman wa lailatun ya atau lil muqimi. Ya, baik. Sekarang poin keempat, ini juga sudah dibahas tadi di sebelumnya, tapi ini berdasarkan dalilnya, dihadirkan dalilnya, yaitu muddatuhu, berapa lama bolehnya kita mengusap alas kaki. Wa muddatul mashi alal khufaini, lamanya mengusap sepatu atau kaos kaki, alas kaki, binisbati lil mukimi, dalam konteks yang mukim, dan waman safarohu, dan bagi yang safar, la yubihu lahul qasru, itu tidak boleh al qasru ya, di kosor. Itu bagi orang yang safar yang tidak boleh dikosor. Yaumun walailatun, satu hari, wa binisbatil musafiri, dan bagi yang safar,
yang tidak boleh dikosor ya itu salah satu ayamin bilayalihinna, itu 3 hari 3 malam. Li hadisi Aliin, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala yang mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari walayalihinna dan 3 malam, 3 hari 3 malam lil musafiri bagi musafir, wa yauman walailatan lil mukimi dan 1 hari semalam bagi mukim. Saya belum paham poin safar tapi tidak boleh dikosor. Ini nanti saya kaji lagi ya. Kalau berdasarkan makalah saya, makalah apa? Kemarin itu PowerPoint ya. Di PowerPoint itu tidak ada syarat tidak ada syarat harus dikosor gitu. Ini saya tidak tahu ini dalilnya dari mana. Nah ini batasannya sama kan? Iya. Sama dengan dalil tadi. Tapi saya tidak mendapatkan bagi yang safar Dikosor. tapi tidak dikosor. Nah, ini nanti kita cari ya. Dikosor. Kita cari, nanti saya coba dalami lagi. Ini dari mana safar tapi tidak boleh dikosor? Karena kan safar itu dia ada rukhsah. Rukhsahnya ada 2, ya dijamak, ya dikosor, jamak kosor dan ini gitu. Di sini tidak dijelaskan Ya. walaupun hadis yang dijadikan landasan dalilnya sama sekali tidak ada kata-kata kosor. Kan di hadis ini kan hadis dari mana ya? Dari Ali ya. Ali radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Musafir tidak ada kata tidak dikosornya. Ya, belum saya dapati. Nanti saya cek. Ya, sedikit lagi. Al-mas'alatul khamisatu mubtilatihi wa yubtilul mashi bima ya'ti idza hasala ma yujibul ghusala batalul mashu li hadithi Safwan bin Asali qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran ala nanza'a khifafana salasata ayyamin walayalihinna ila min janabatin. Ya. Poin yang kelima yang penting juga wa yubtilul mashu bima ya'ti, yang membatalkan mengusap kedua alas kaki sebagai berikut. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghuslu, apa yang wajib apabila hasola ma yujibul ghuslu, dia mesti mandi, batalah mashu, maka batalah mengusap itu. Jadi kalau misalnya mandi, nah udah gitu ya, karena dia akan melepaskan alas kakinya, maka batal, tidak boleh. Di hadis Safwan bin Abbas, ini berdasarkan hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna memerintahkan kepada kita idza kunna safaron, bila kita sedang safar, an la nanzi'a hifafana, tidak boleh kita melepaskan sepatu-sepatu kita salah satu ayamin walayalihinna, selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali junub. Karena junub menyebabkan mandi, dan mandi menggugurkan atau terhalang dia untuk membolehkan mengusap. Gitu. Sudah, setelah itu nggak ada tuh jatah lagi mengusap. Gitu. Jadi 3 hari 3 malam itu betul-betul tidak boleh dibuka selama itu. Kalau dibuka udah. Gitu. Kan niatnya juga, kenapa kamu tidak mau membuka kaos kaki atau sepatu? Ya karena masyakoh saya sulit, kalau wudu harus pakai buka sepatu. Ari palebah wudu tidak buka sepatu, ari palebah mandi buka sepatu, atau ketika mau tidur buka sepatu. Nah, kok jadi nanti ada persepsi kalau dipakai ibadah mah merasa berat. Tapi kalau dipakai tidur ringan, buka sepatu, buka kaos kaki gitu. Jadi kalau mau mengamalkan dalil mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, maka selama 3 hari 3 malam jangan dibuka. Begitu. Karena kan alasannya ya tadi, kalau buka berabe gitu ya, atau dingin. Kalau sudah dibuka dalam kasus tertentu, apalagi ketika wudu ini ibadah, maka harus dibuka karena sudah dibuka. Nah gitu ya. Nah nanti poin-poin pentingnya lagi ya, yang kedua itu ada najis ya, atau sebagiannya bersih tapi sebagiannya tidak, itu membatalkan al-masu. Yang ketiga nanti melepaskan sepatu atau alas kaki, itu membatalkan mengusap. Makanya tidak boleh membuka sepatu itu. Yang keempat, inqidau muddah al-mashi, yaitu selesainya masa mengusap. Kalau lebih dari 3 hari nggak boleh ada mengusap bagi yang safar. Kalau bagi yang mukim lebih dari 1 hari nggak boleh. Jadi sudah ada expire-nya mengusap itu. Tidak boleh lebih 3 hari bagi safar dan juga 1 hari bagi mukim. Itu barangkali insyaallah nanti next kita dilanjut lagi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.